Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Imrohatul Musrifoh MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan yang kami banggakan serta kami sayangi para teman-teman lokal PAI 6. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kenikmatannya, yang insya Allah pada kesempatan ini kita bisa berdiskusi untuk mempresentasi makalah dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Rafiki, yang kedua saudari Elsa Sabrina, yang ketiga saudari Miftahus Surur, yang keempat saudara Muhammad Faturozi, yang kelima saudara Muhammad Iqbal, yang terakhir yaitu saudari Putri Alfiana. Dalam kehidupan modern saat ini, nilai-nilai agama, budaya, dan gaya hidup umat beragama telah berubah cepat. Akibatnya, dari perubahan tersebut telah menimbulkan banyak masalah serta beberapa tantangan dalam kehidupan manusia. Dari segi banyaknya bentuk perubahan tersebut juga menyebabkan relasi antara agama dan budaya modern yang ada saat ini semakin kabur, atau kalau kita bisa bilang tuh samar-samar. Oleh karena itu diperlukannya format relasi yang dapat dijadikan patokan untuk menjalin relasi yang baik antara keduanya. Sekarang kita sudah sampai ke pembahasan inti. Apa sih tantangan kehidupan di dalam Islam? Yang pertama itu ada globalisasi. Yang kedua aliran. Aliran ini terdiri dari aliran sekularisme, aliran sektarianisme, dan aliran liberalisme. Yang terakhir aspek-aspek. Ini bisa dari aspek ekonomi, aspek ITEP, dan yang terakhir aspek sosial budaya. Terima kasih kepada saudara Rafiki. Saya akan melanjutkan materi tentang globalisasi. Jadi, globalisasi secara prinsip merupakan sebuah proses penyatuan dunia yang dilakukan secara perlahan, namun mulai menghilangkan pembatas antara negara dengan bangsa. Proses penyatuan ini melibatkan manusia, informasi, perdagangan, dan bahkan modal. Globalisasi menjadi suatu tantangan kehidupan bagi Islam karena terdapat beberapa dampak dari globalisasi yang bertolak belakang atau bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, termasuk di dalam nas yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Namun, tidak semua nilai-nilai tersebut bertentangan, hanya beberapa aspek saja, seperti contohnya perkembangan aliran yang bertujuan untuk memisahkan antara urusan dunia dengan akhirat maupun Tuhan. Bahkan, tidak sedikit aspek-aspek kehidupan yang dicampur adukan aliran-aliran yang jauh dari ketentuan hukum Islam. Hal ini mengakibatkan segala hal yang awal mulanya boleh atau mubah menjadi haram dilakukan karena pencampuran dari aliran tersebut. Yaitu aliran, macam-macam aliran, yaitu ada sektarianisme, ada sekularisme, dan liberalisme. Seperti apa aliran-aliran ini? Coba kita bahas di slide berikut ini. Yang pertama itu ada aliran sektarianisme. Apa sih aliran sektarianisme itu? Jadi aliran sektarianisme ini adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan seseorang yang berlebihan dengan sekte agamanya atau dengan partai yang melindunginya akibat dari gejala politik dalam Islam. Jadi pada sektarianisme ini terlalu fokus atau terlalu condong kepada aliran-aliran atau sekte-sekte tertentu. Sektarianisme ini memiliki beberapa bentuk, diantaranya yang pertama ada Maturidiyah. Apa Maturidiyah itu? Adalah metode pengembangan cara berpikir dengan menyelaraskan dalil-dalil nakal dan akal. Kemudian Syiah itu adalah sekelompok orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib dan memiliki prioritas lebih kepadanya dibanding pada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Selanjutnya ada Qadariyah, yaitu kelompok yang percaya bahwa semua orang memiliki kebebasan dalam menjalankan kehidupannya. Kemudian Jabariyah, yaitu kata Jabariyah berasal dari kata Jabar yang
artinya adalah memaksa. Kemudian selanjutnya adalah Khawarij. Apa itu Khawarij? Khawarij adalah sekelompok orang yang menolak arbitrase yang digunakan oleh Muawiyah dalam perang Siffin. Kemudian Marjiyah, yaitu Murjiah merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki harapan besar akan ampunan Allah. Selanjutnya adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah sekelompok orang yang memutuskan untuk memisahkan diri dari jemaah yang telah ada. Yang terakhir adalah Asy'ariyah, yaitu gaya atau metode pengajaran Asy'ariyah dengan mengedepankan Al-Quran dan hadis di atas akal pikirannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan kepada Saudari Miftahus Surur. Untuk Saudari Miftahus Surur, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan dalam sejarah menunjukkan bahwa keberadaan sekte-sekte keislaman pada awalnya tidak muncul dalam bentuk teologi. Tetapi kemunculan sektarianisme ini merupakan akibat dari gejala politik yang tidak saling mendukung antara satu sama lain dalam tubuh Islam. Kelompok-kelompok yang pada awalnya terkait dengan politik ini berangsur-angsur berubah menjadi aliran teologi untuk membawa ideologi tersebut ke dalam semua aspek masyarakat, sehingga hal ini menjadi sebuah tantangan kehidupan. Apa itu sekularisme? Sekularisme adalah suatu pemahaman atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu menuntut ajaran agama. Dalam Kamus Webster, sekularisme didefinisikan sebagai a system of doctrines and practices that reject any form of religious faith and worship, yang artinya sebuah sistem doktrin dan praktik yang menolak segala bentuk apapun dari keimanan dan peribadahan. Dengan adanya aliran sekuler, manusia tidak lagi mementingkan agama dalam kehidupannya. Mereka menyampingkan agama karena menganggap agama sebagai penghalang mereka untuk maju dan berkembang dalam urusan dunia. Tentunya hal ini merupakan tantangan kehidupan yang harus dihadapi oleh agama Islam, bahkan agama lainnya beserta umatnya. Terima kasih kepada Saudari Miftahus Surur. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu liberalisme. Kata liberalisme berasal dari bahasa Latin yaitu liber yang artinya bebas atau merdeka. Sampai pada akhir abad ke-18 Masehi, istilah ini berkaitan erat dengan konsep orang merdeka setelah dibebaskan, yaitu mantan budak atau orang yang dibebaskan. Prinsip liberalisme dalam urusan agama berarti bebas menganut, mempercayai, dan mengamalkan apapun sesuai dengan kecenderungan, keinginan, dan selera setiap orang. Terlebih lagi, liberalisme mengaitkan agama dengan urusan pribadi. Artinya konsep amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya dianggap tidak relevan, bahkan bertentangan dengan semangat liberalisme. Selama pihak lain tidak merasa dirugikan, maka orang berzina tidak akan dihukum berdasarkan prinsip ini, apalagi jika dilakukan secara sukarela karena menghilangkan peran agama dan otoritas wahyu di ranah politik, ekonomi, dan sosial. Maka tidak heran jika liberalisme dicocokkan dengan sekularisme. Sebagai ungkapan kaum Islam liberal, istilah Islam liberal menggambarkan prinsip yang kami anut, yaitu Islam yang mengedepankan kebebasan individu dan pembebasan dari struktur sosial politik yang menindas. Kebebasan di sini mengacu pada dua hal. Yang pertama kebebasan, yang kedua pembebasan. Sebagai umat Islam harus percaya bahwa Islam selalu mengikuti syariat, karena Islam sebenarnya menafsirkan secara berbeda sesuai dengan kebutuhan penafsirnya. Islam adalah satu dan terlihat banyak itu karena mazhab dalam Islam bukan Islam itu sendiri. Tantangan akan terus datang dan berusaha menghancurkan eksistensi Islam. Oleh karenanya peran Islam dan umat Islam sangatlah penting di sini untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Iqbal. Baik, terima kasih kepada Saudara Fathur.
untuk materi selanjutnya adalah aspek-aspek tantangan kehidupan. Ada 3 aspek-aspek tantangan kehidupan. Yang pertama aspek ekonomi, yang kedua iptek, dan yang ketiga sosial budaya. Yang pertama aspek ekonomi. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Prinsip ilmu ekonomi konvensional adalah berkorban sesedikit mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, iptek. Kemajuan iptek telah berkembang pesat. Hal ini dapat membawa pengaruh positif atau bahkan negatif bagi kehidupan manusia. Baik buruknya dampak dari iptek tergantung pada individu itu sendiri. Apabila iptek dimanfaatkan dengan maksimal, maka bisa membangun peradaban Islam. Namun, jika tidak dimanfaatkan dengan baik, akan menjadi sebuah tantangan dan masalah besar bagi manusia. Yang ketiga, sosial budaya. Budaya yang berkembang di dunia Islam saat ini adalah budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini disebabkan oleh hawa nafsu manusia tentang kenikmatan dunia, sehingga abai terhadap syariat Islam. Oleh karenanya, sosial budaya seperti ini sangat menjadi sebuah tantangan kehidupan bagi agama Islam. Lalu, bagaimana jawaban Islam dalam menghadapi tantangan kehidupan? Nah, jawaban Islam dalam menghadapi tantangan kehidupan, yang pertama, Islam menerima bahkan mendorong serta mengajari para pengikutnya untuk berkembang dan melakukan pembangunan serta modernitas. Yang kedua, Islam bisa menerima penggunaan unsur-unsur budaya Barat. Namun, tentunya unsur budaya yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Yang ketiga, Islam tetap mendukung adanya modernitas dan globalisasi, tetapi menolak mode kehidupan Barat atau sekuler, religius, liberal, atau tidak berharga dan materialistik. Namun juga, Islam tetap menolak secara keras segala bentuk aliran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Segala permasalahan dan tantangan kehidupan, Islam mengembalikan bukunya kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijtihad sebagai sumber hukum akhir. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Putri Alfiana. Baik, selanjutnya peranan umat Islam dalam menjawab tantangan kehidupan. Nah, untuk menghadapi tantangan kehidupan, kita sebagai umat muslim itu harus belajar tholabul ilmi. Bagaimana caranya kita mau bersaing dengan para ilmuwan barat jika kita tidak memiliki ilmu? Oleh karena itu, dalam ajaran agama Islam, setiap umat muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, tholabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ialah kewajiban bagi setiap individu muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kesimpulannya adalah potensi Islam dalam menghadapi tantangan kehidupan adalah kemampuan yang telah dikembangkan Islam dalam menyelesaikan segala masalah dan tantangan yang ada. Tantangan tersebut meliputi adanya globalisasi, aliran barat, serta aspek-aspek yang tercampur ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Segala permasalahan tersebut telah memiliki jawaban, yaitu melalui ketetapan hukum yang ada pada Al-Quran, hadis, maupun ijtihad. Jadi cara seorang muslim agar tetap dapat menghadapi tantangan kehidupan yaitu dengan cara tholabul ilmi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.